Setelah vakum beberapa saat, akhirnya kita kembali. Halo, Salam bro. Misalkan sekolah masuk jam 7 lah. pulangnya jam 2, jam 3. Itu kalau dimensi muda. Saatnya yang muda yang bersuara. Setelah vakum beberapa saat, akhirnya kita kembali di episode 11. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang ujian nasional. Sebenarnya pembahasan seperti ini adalah sebuah pembahasan yang cukup berat untuk didiskusikan, tapi setelah beberapa waktu kita menimbang dan memilih, ada persoalan-persoalan yang menggelitik dalam hati kita. Akhirnya kita pun menentukan bahwa tema tentang ujian nasional adalah tema yang akan kami angkat di episode ke-11 kali ini. Sebelum kita melanjutkan, lebih baik dari Anda yang belum subscribe, jangan lupa tombol subscribe-nya itu ditekan ya. Nanti ada tombol subscribe di bawah, nanti ditekan. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan episode-episode kami yang terbaru. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Sebenarnya mungkin Mas Aman yang bisa menjelaskan ya. Bagaimana Mas Aman? Apa sih yang dinamakan ujian nasional sendiri itu? Jadi setelah saya membaca di Wikipedia, ujian nasional adalah evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Awal pertama diadakannya ujian nasional itu kapan? Dan kira-kira namanya dari dulu udah ujian nasional apa seperti apa Mas Aman? Nah, kalau saya baca di Wikipedia, pada tahun 1965 sampai 1971, penyebutannya itu adalah ujian negara. Kemudian dari tahun 1972 sampai 1979, penyebutannya ujian sekolah. Lalu di tahun 1980 sampai 2002, penyebutannya itu evaluasi belajar tahap nasional. Kemudian tahun 2003 sampai 2007, penyebutannya ujian akhir sekolah. Lalu dari tahun 2008 sampai 2010, penyebutannya ujian akhir sekolah berstandar nasional. Lalu dari 2011 sampai sekarang ini, penyebutannya adalah ujian nasional. Lalu saya browsing-browsing lagi, itu ternyata soal ujian nasional di tahun 2014 untuk SMA, SMK, dan MA, itu ada soal mengenai Jokowi yang pada saat itu Tepat pemilu ya. Pemilu. Ya, lalu KPAI menganggap itu sebagai politik praktis. Mungkin dianggapnya kan menyisipkan menyisipkan kampanye dalam Iya. soal. Tapi ya terlepas dari itu semua, mungkin ya yang buat soal pun juga manusia, jadinya mungkin waktu itu ada tokoh yang bisa ditulis, ya itu yang ditulis. Bukan bermaksud buat politik. Ya, kita berpikiran positif saja. Oke. Seperti di judul video kali ini, polemik penghapusan ujian nasional. Waktu itu sempat dipublikasikan oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini sangat menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya murid yang sedang akan menghadapi ujian nasional. Jauh lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Di tahun 2021 UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penyederhanaan asesmen. Bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya kita semua di ruangan ini setuju. Secara nasional kita membutuhkan tolak ukur. Tidak bisa sama sekali kita tidak punya tolak ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur, itu yang akan berubah, Bapak Ibu-Ibu. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Materinya yang bagian kognitifnya itu hanya dua. Satu adalah literasi, dan yang kedua adalah numerasi.
Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, Bapak-bapak dan Ibu. Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Itu yang penting. Dan yang kedua, numerasi itu adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika. Ya, ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021. Jadinya ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten atau materi. Ini berdasarkan kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya. Ya, ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Dan yang terakhir adalah akan ada survei karakter. Ini luar biasa pentingnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Karena pada saat ini secara nasional hanya data yang kita punya ini hanya data kognitif. Kita tidak mengetahui mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolahnya murid kita. Kita tidak mengetahui apakah azas-azas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa-siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui di ekosistem sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di dalam sekolah itu? Apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya dan buat kami, dan buat dinas dan buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, selamat pagi Pak Menko. Mungkin sindiran nih. Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat azas-azas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolah. Itu tadi sedikit cuplikan dari pidato Bapak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim yang baru ini tentang inisiatif Kementerian Pendidikan untuk menghapus ujian nasional. Tapi menurut saya sih itu bukan dihapus, tapi dialihkan nama dan cara untuk ujiannya dan penilaiannya itu mungkin yang dirubah. Bukan penghapusan ujian nasional itu, tapi menurut saya. Entah kalau menurut Mas Arman dan teman-teman semuanya. Kalau menurut saya ya sama. Jadi ujian nasional tidak dihapus, hanya saja namanya yang diubah. Atau mungkin dihapus tapi diganti oleh ujian yang lain. Ya seperti yang tadi dijelaskan di video Pak Nadiem Makarim. Tapi kan menimbulkan polemik, banyak yang setuju atau yang tidak setuju. Kira-kira Mas Arman sendiri ya, ini kira-kira setuju apa enggak kalau umpama ujian nasional itu dihapus dan digantikan dengan ujian yang lainnya? Saya setuju, sama-sama setuju sih. Kalau tidak dihapus ya saya setuju, kalaupun dihapus ya saya setuju. 50-50 ya? Iya. Kira-kira apa pendapatnya kok setuju dan tidak setuju? Ya saya setuju untuk dihapus karena memang ujian nasional itu butuh pembaruan dari segi-segi soal, segi-segi apa ya, mungkin juga KKM atau apa itulah, seperti itu. Kalau Mas Nizar? Antara setuju dan tidak ya mungkin berimbang. Terlepas dari setuju atau tidak, yang pasti ujian nasional sendiri pun memiliki nama yang besar dan menggetarkan seluruh murid yang sedang dan akan menghadapi ujian nasional sendiri. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan di balik ujian nasional, dan mungkin dampak positifnya ada apa enggak ya kira-kira? Ya harusnya ada lah, kita harus berpikir positif. Gitu ya? Iya.
Eh, ya terlepas dari ada atau tidak, saya kurang paham. Soalnya saya sendiri dulu merasakan dampak negatif semua soal itu. Anda Oke. terlalu memandang negatif semua. Oh bukan seperti itu. Karena Karena memang itu nyatanya. apa ya? Yang saya rasakan itu memang seperti itu, negatif. Ya artinya negatif itu tanda kutip lah. Ya memang butuh pembaruan lah. Ini gini, kan kalau tadi saya bilang ujian nasional berdampak negatif dan positif. Kira-kira kalau menurut Mas Salman, positifnya apa dulu kira-kira Mas Salman? Oke. Kalau dampak positif dari adanya ujian nasional bagi saya itu menumbuhkan semangat belajar bagi para siswa. Jadi yang males itu akhirnya takut, nanti kalau saya nggak lulus gimana, akhirnya belajar lebih giat lagi biar lulus, biar nggak dimarahi orang tua, Iya. biar nggak jadi aib. Kemudian yang kedua, menumbuhkan persaingan yang sehat antar murid. Jadi persaingan sehatnya itu bersaing dalam Prestasi ya. bersaing dalam prestasi. Tapi ya itu bisa menjadi dampak negatif sih. Tapi di balik ujian nasional sendiri kan memiliki dampak negatif. Salah satu contoh, mungkin 1 bulan sebelum ujian nasional, murid itu akan ada mungkin pelajaran tambahan, les, Yang atau menyita- yang lainnya kan. Iya. Dan itu semua kan juga menyita waktunya buat istirahat, menyita waktunya buat bermain. Ya, Dan dia pun mungkin kalau dari mulai mungkin 6 bulan sebelum ujian nasional seperti itu, apakah nggak akan timbul rasa depresi atau frustasi dalam menghadapi ujian nasional? ya kalau dari segi waktu memang sangat sangat menyita banyak waktu. Misalkan saya waktu itu ya kita berdua dari misalkan sekolah masuk jam 7 lah. Pulangnya jam Pulangnya- 2, jam 3. Itu kalau biasa ya. Kalau ada tambahan les bisa sampai jam 5 sore. Nah, bayangkan dari jam 5 sore pulang dari rumah katakanlah Setengah 6. setengah 6 atau jam 6. Setelah itu dilanjut maraton les. Itu kalau ada les. Kalau misalkan ada PR masih ngebut PR semalam, nggak ada waktu buat istirahat. Ya memang mungkin tambahan pelajarannya sampai yang jam 5 itu cuman Senin sampai Kamis atau mungkin Senin sampai Jumat. Tapi itu sangat melelahkan dan tidak efisien. Dampak negatif di balik ujian nasional pun banyak siswa yang mungkin nggak kuat menerima kenyataan bahwa dia akan mengalami ujian nasional, akhirnya pun mungkin ada yang bunuh diri, tapi cuma kita yang belum tahu mungkin ya. Iya. Yang pasti depresi dan frustasi itu ada. Iya. Dan terlebih seumpama ujian nasional sudah berlangsung dan pun akhirnya itu nggak sesuai dengan harapan, banyak siswa yang stres. Mohon maaf, mungkin cara bicara saya mungkin sedikit kasar, tapi kenyataannya memang seperti itu. Stres, depresi disebutkan dari teman-temannya, Iya. terus Tekanan dari orang tua. dan mungkin dari sekolahnya juga mungkin ada. Iya. Akhirnya si anak sendiri nggak menutup kemungkinan anak itu akan terjun ke dunia yang nggak harusnya dijamah oleh masyarakat atau murid-murid seperti itu. Iya. Jadi psikisnya seakan-akan diteror oleh ujian nasional. Mungkin kebijakan Pak Nadiem Makarim Merdeka Belajar itu mungkin sangat amat bersahabat dengan murid, karena pacuan untuk kelulusan seperti yang dibicarakan oleh Pak Nadiem itu dari karakter dan caranya menyikapi permasalahan yang ada dengan nalar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadinya yang diinginkan oleh Pak Nadiem Makarim itu sekolah seperti tempat bermain anak yang seru, Iya. dan akhirnya murid pun semangat untuk selalu berangkat sekolah dan bertemu teman, diskusi dengan guru dan teman-temannya. Akhirnya yang sebelumnya sekolah itu dianggap seperti penjara dan pulangnya itu bebas banget seperti keluar dari penjara, Iya, itu Akhirnya- sangat. akhirnya berubah. Iya. Jadi, oh, ini aku sekolah rek, atau bahasa Indonesia itu, oh besok udah sekolah rek, aku akan berangkat jauh lebih pagi biar jauh lebih cepat sampai di sekolah, ketemu dengan teman. Iya. Mungkin cara-cara seperti itu jauh lebih efektif untuk metode pembelajaran. Tapi ya seperti itu. Tapi saya juga heran sih
dulu waktu saya SD, TK itu untuk berangkat ke sekolah itu sangat happy lah rasanya, bersemangat. Tapi kenapa ketika memasuki SMP, SMA itu sudah lain rasanya? Apa karena mungkin lingkungan atau pembelajaran? Mungkin waktu itu ya, waktu kita merasakan itu, waktu SMP dan SMA, Banyak permasalahan mungkin. dan metode pembelajarannya pun kayaknya kita tuh sulit untuk menerimanya metode pembelajaran yang seperti itu. Ya semoga kebijakan untuk menghapus ujian nasional ini, Bukan menghapus ya, mengganti atau Ya, tapi memperbarui. kan- Biar tapi banyak di masyarakat itu bilangnya menghapus. Jadi itu mungkin saya, karena media yang menyebut menghapus. ya wis, saya tak ikut. Kita harus beda Iya. dari yang lain. Semoga penggantian ujian nasional dengan ujian yang lain itu cepat berlangsung, karena di balik ujian nasional sendiri memiliki dampak negatif, dan semoga ujian yang akan dilakukan oleh kementerian yang sekarang bisa jauh lebih efektif dalam ujian. Ya, ya. Sebenarnya kalau kita mau untuk menyamakan antara ujian nasional dan ujian harian, mungkin rasa depresi itu akan berkurang, setidaknya berkurang lah. Kalau kita bisa berpikir secara nalar sehat, apa kira-kira bedanya ujian nasional, UTS, UKK, ujian harian, dan ujian-ujian yang lainnya? Tapi sayang, karena ada embel-embel nasionalnya yang menggetarkan perasaan murid, Kan jiwa. jadinya murid itu punya pikiran, nanti seumpama saya nggak lulus atau saya punya nilai yang jelek, nilai saya, nama saya akan tercantum dan bisa dilihat se-Indonesia Raya. Mungkin karena seperti itu murid menjadi depresi, dan mungkin ada tekanan dari orang tua yang mengharuskan anak punya nilai yang baik. Ya, Setuju nggak Mas Salman dengan ya pendapat saya saya? sangat setuju dengan hal itu. Jadi orang tua bukannya malah menenangkan, memberi motivasi, itu malah semakin menekan para anaknya untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan cara belajar lebih banyak lagi, yang menyita banyak waktu, yang akhirnya anak tidak punya waktu untuk memperistirahatkan otaknya, memperistirahatkan psikisnya, biar mentalnya cukup untuk menghadapi ujian nasional. Mungkin nggak semua wali murid seperti itu, tapi Ya, tapi mungkin ya ini hanya apa ya, hanya sudut pandang saya, mungkin hanya 25% yang seperti yang, kita sebutkan. bukan, maksud saya 25% yang bersahabat dengan anaknya. Oh, berarti sisanya 75%-nya seperti apa yang kita bicarakan. Karena sangat jomplang ya. ya kenyataannya seperti itu. Kan Iya. wali murid punya pikiran, wah nanti kalau nilainya jelek, nanti dia nggak bisa masuk ke ujian perguruan tinggi, dan mungkin bahkan dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak karena nilainya yang jelek. Tapi kalau saya melihat sih, mungkin faktor utama orang tua menuntut nilai yang bagus bukan itu sih. Mungkin orang tua nanti malu ketika anaknya mendapatkan nilai jelek, tidak lulus. Akhirnya orang tua malu kepada tetangganya, saudaranya. Oh, itulah anaknya itu tidak lulus, nilai ujian nasional jelek. Akhirnya orang tua itu menuntut anaknya secara tidak sadar atas Dasar malu tadi. dasar rasa malu tersebut yang berakibat fatal pada anaknya sendiri. Ya semoga wali murid mengerti lah tentang jeritan anak-anaknya yang akan menghadapi ujian nasional. Semoga tidak mengintervensi kembali. Ya, mungkin buat orang tua yang menonton video kita. Semoga jenengan atau anda semuanya itu mengerti lah perasaannya anak-anak jenengan. Ya, Oke, kita sekarang sudah ada di ujung pembicaraan. Kesimpulannya Mas Salman, seperti apa kalau menurut Anda? ya, kesimpulan dari saya, ujian nasional perlu diperbarui lagi dan disederhanakan lagi agar setidaknya soalnya itu masih bisa dipikir secara logis lah. Menurut saya, semoga ujian yang baru ini yang akan menggantikan ujian nasional bisa efektif, dan semoga, insya Allah, saya cuma berharap aja,
nilai kelulusan di Indonesia semakin naik, kualitas sumber daya manusia yang akan terlihat itu pun jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, semoga lebih berkualitas. Ya, dan semoga angka depresi, frustasi, stres karena ujian nasional pun lebih berkurang. Itu kesimpulan dari kami. Mohon maaf, mungkin dari tadi kalian mendengarkan ada yang malu atau yang apa karena ini lagi ada proses pembangunan di rumah saya. Ya, kalau ada suara bising ya mohon dimaafkan. Dimaafkan karena memang ada kegiatan. Ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, terus kemudian nyalakan tombol lonceng dan like juga video ini, dan juga komen juga. Banyak sekali permintaannya. Dan Ini share juga. Iya. Kalau misalkan yang nonton ini lagi kelas 12, kelas 9 atau kelas 6 6. SD, Semangat. share video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda. Dan Biar- semangat. Biar para orang tua itu tahu. Gimana perasaan kalian? Ya, dan semangat untuk ujian nasional. Iya. Buat yang suka dengan video kita, klik like. Kalau yang nggak suka, boleh aja klik dislike tapi 2 kali, jangan sekali. Ya, kalau nggak suka ya tonton lagi dari awal sampai kalian suka. Nah, boleh nggak apa-apa. Terus buat kalian yang pingin ada pembahasan yang ingin dibahas, bisa komen di bawah. Nanti insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya. Ya. Sekian dari kami. Dimensi muda, Saatnya yang muda, Yang bersuara. Tapi tadi di video kok sepertinya Pak Menko-nya datang terlambat ya. Oh. Wah, kita tidak tahu. I don't know.